Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauzi dari semester 3C. Di sini saya akan melanjutkan review materi mengenai hukum pidana lanjutan, yaitu bab 3 mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Konkursus ini subjudul yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konkursus ini sendiri. Dalam KUHP tidak ditemukan definisi mengenai konkursus itu sendiri, tetapi dari rumusan-rumusan pasal dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan melanggar beberapa aturan pidana. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai hukum tetap atau ingkrah. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus dilakukan secara sekaligus atau bersamaan. Di antara ketiga poin tersebut, bahwa yang paling penting adalah nomor 1, karena nomor 1 yang tadi itu merupakan menyangkut dari perbuatannya. Setelah pengertian mengenai penyertaan tersebut, saya akan melanjutkan membahas mengenai pengaturan dari perbarengan tersebut. Perbarengan ini diatur dalam pasal 63 sampai 71 dalam buku 1 bab 6 KUHP. Ya, yang pertama itu dibagi 3, yaitu ada konkursus idealis, ada perbuatan berlanjut, dan juga ada konkursus realis. Konkursus idealis ini merupakan bentuk konkursus yang murni, sedangkan perbuatan berlanjut itu bukan bentuk konkursus yang murni. Konkursus idealis juga diatur dalam pasal 63 KUHP. Sistem pemidanaan dari konkursus idealis itu menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok yang terberatnya saja. Sistem pemidanaan dari konkursus idealis ini disebut sebagai absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP itu sendiri, aturan yang dilanggar itu harus berbeda, tidak boleh sejenis, yaitu atau lebih dari satu perbuatan aturan pidana. Tetapi jika dilihat dalam prakteknya, terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana saja. Terhadap hal ini maka memakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Berikutnya penjelasan mengenai perbuatan berlanjut itu. Perbuatan berlanjut itu diatur dalam pasal 64 ayat 1, yaitu berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Dan dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Dalam pasal 64 ayat 3 yaitu ketentuan khusus dalam hal-hal kejahatan yang ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Adapun menurut Memori Van Tullichting, perbuatan berlanjut yaitu ada 3, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Jadi jangka waktu dari perbuatan pertama yang dilakukan ke perbuatan yang berikutnya itu jangka waktunya tidak terlalu lama. Dan tindak pidana yang dilakukan itu harus sejenis. Jadi apabila tindakan pertama yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah pencurian, maka perbuatan selanjutnya yang juga dilakukan pelaku itu harus pencurian kembali. Contohnya itu dari perbuatan berlanjut, misalnya ada seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di atas nakas atau di atas laci. Nah, saat melihat uang tersebut, ternyata uang tersebut merupakan uang berjumlah 100.000 dalam bentuk 1 lembar.
karena selama beberapa hari ini si pembantu itu menyadari bahwa majikannya tidak pernah mengambil uang tersebut atau mungkin lupa, maka si uang itu diambil oleh si pembantu itu. Tetapi ternyata saat ingin diambil, ternyata uangnya itu bukan hanya 1 lembar, tetapi ada beberapa lembar. Tetapi pembantu itu hanya mengambil 1 lembar. Keesokan harinya, si pembantu menyadari bahwa majikannya tidak pernah menghitung uang di atas nakas tersebut, sehingga selama 3 hari berturut-turut si pembantu tersebut terus mengambil uang milik majikannya tersebut yang berjumlah 100.000 itu. Nah, untuk kasus ini yang dikenakan itu hanya 1 pasal saja, yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian tersebut. Berikutnya mengenai jenis konkursus yang ketiga, yaitu konkursus realis, di mana kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis yaitu terhadap kejahatan terdapat dalam pasal 65, yaitu hanya dikenakan 1 pidana yang dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah 1/3, atau disebut juga absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, si A melakukan 3 jenis kejahatan yang dipidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan juga 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah dari ketiga pidana ini yang terberat adalah 9 tahun. Maka 9 tahun ini harus ditambah 1/3-nya. Maka apabila dijumlahkan 9 tahun ditambah 1/3 dikali pidana terberat yang 9 tahun itu, maka hasilnya menjadi 12 tahun. Maka A dipidana dengan pidana penjara selama 12 tahun. Jadi bukan 4 ditambah 5 ditambah 9 yang tadi. Maka jika ditambah secara langsung semua pidana yang harus dilaksanakan, yaitu kan jika 4 ditambah 5 tambah 9, maka hasilnya akan 18 tahun, tetapi itu harus ditambah dengan 1/3 dari pidana terberatnya. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang sebelumnya kan konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Sekarang kita akan membahas mengenai pidana pokok yang tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dengan pelanggaran. Itu terdapat dalam pasal 66 KUHP, yaitu untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah 1/3-nya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya, A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang mana masing-masing dari perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut itu dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidananya yang tadi 9 bulan kurungan dan juga 2 tahun penjara itu harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun, yang dimana 2 tahun ini ditambah 1/3 dikali 2 tahun yang pidana terberat tadi. Maka pidana yang harus dijalani oleh si A sebelumnya itu yaitu 32 bulan. Setelah contoh yang kejahatan pelanggaran, konkursus realis juga mengatur tentang tindak pidana pelanggaran dan juga pelanggaran yang diatur dalam pasal 70 dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya pidananya adalah 6 bulan tersebut ditambah dengan 9 bulan, yaitu 15 bulan. Tetapi jika kita melihat pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan kedua pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan.
Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2, yaitu yang mana pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, melainkan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007, A melakukan pembunuhan. Dilanjut, masih pada tahun yang sama tetapi di bulan berbeda, dia juga melakukan sekitar tanggal 5 Februari dia juga melakukan pencurian. Dan di tahun yang sama di bulan berbeda juga, sekitar pada tanggal 10 Maret dia melakukan pencurian kembali. Dalam hal ini, karena alat buktinya itu belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja yang diajukan ke pengadilan. Dan dalam kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 yaitu pembunuhan yang tadi, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau memvonis dengan putusan bersalah saja. Karena maksimal dari pembunuhan itu kan 20 tahun, maka apabila si pelaku tersebut melakukan kejahatan lagi, maka putusan yang harus diberikan hakim pada saat di pengadilan itu hanya dianggap bersalah saja, tidak boleh ditambah pidananya kembali. Tetapi itu jika hakim sudah menambah 1/3. Tetapi jika hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Itu mengenai konkursus realis yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, yaitu yang terdapat pada pasal 71. Berikutnya itu pasal 71 yang berhubungan dengan pengertian perbayangan, yaitu rumusan yang ketiga. Jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi pada saat praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP itu memberatkan. Mungkin sekian materi mengenai bab 2, yaitu tentang konkursus. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.